Halo Cici Romet Kitchen, mau bikin pempek kapal selam. Saya gunakan setengah kilogram daging ikan tenggiri yang udah digiling. Pastikan ikannya harus segar. Saya hanya mau membuat pempek kapal selam aja karena di video sebelumnya saya udah membuat 5 macam pempek. Jadi yang ini cukup kapal selam aja. Oke. Ikan tenggirinya saya taruh di baskom, lalu siapkan air dingin 300 ml, ini airnya dari kulkas. 300 ml air itu kita campur dengan ikannya. Ini salah satu cara membuat pempek yang benar ya. Jadi air dan ikan diaduk dulu, tangan saya udah bersih, diaduk sampai semuanya tercampur rata. Kalau kalian memasukkan airnya belakangan, itu pempeknya bakalan gagal. Jadi memang harus daging ikan tenggiri dicampur dengan air dulu sampai semuanya tercampur rata, dan ukurannya juga harus pas, nggak boleh kebanyakan airnya, nggak boleh kurang juga. Kebanyakan nanti lembek, kalau kurang air juga pempeknya keras. Ini sudah cukup untuk daging ikan tenggiri setengah kilogram, air dinginnya 300 ml sampai mendapatkan tekstur yang seperti ini. Baru kita masukkan garam, garamnya 1 sendok makan, tapi jangan muncung-muncung ya 1 sendok makannya. Penyedap atau micin saya pakai MSG di sini 1 sendok teh supaya pempeknya gurih, biar rasanya seperti pempek yang dijual-jual itu. 1 sendok teh gula pasir. Gulanya ini nggak akan membuat pempeknya manis, tapi akan membuat pempeknya jadi lebih gurih, lebih enak. Aduk sampai semuanya tercampur rata. Jadi setelah air baru masukkan garam. Jangan garam di awal. Setelah garam masuk dia akan menjadi seperti ini, lebih kenyal, lebih padat dibanding sebelumnya. Dan saya mau pakai tepung sagu, kalian boleh menggunakan tepung tapioka, tepung kanji. Ini 500 gram juga, perbandingannya 500 gram ikan, 500 gram tepung. Kita masukkan tepung sagunya bertahap aja, sambil diaduk-aduk seperti itu. Kalau sudah tercampur rata, masukin lagi, aduk-aduk lagi. Bagi kalian yang baru bergabung dengan Cici Romet Kitchen, silakan subscribe channel ini. Kalau kalian mau belajar masakan rumahan sehari-hari sampai dengan masakan internasional, subscribe ya. Masukkan semua tepungnya. Kualitas tepung sangat mempengaruhi kualitas pempek kalian. Jadi gunakan tepung sagu atau tepung tapioka yang warnanya putih dan teksturnya bagus. Biasanya kalau harganya mahal itu biasanya ya kualitasnya bagus, tapi itu nggak selalu. Oke, ini sudah cukup teksturnya segini. Sudah pas banget. Siapkan tepung sagu yang kering atau tepung tapioka juga boleh. Ini untuk menghindari lengket. Untuk isiannya saya pakai telur yang ukuran kecil. Kita taruh telurnya itu di gelas ukur supaya mudah untuk dituang. Jadi harus pakai gelas ukur ya. Ambil adonan pempek, kita mau bikin pempek kapal selam yang besar dulu. Dikepal-kepal seperti itu. Lalu jari kita diberi tepung sagu atau tepung tapioka, dan jempol kita masukkan ke dalam adonan itu, ditekan sampai dalam, diputer-puter. Usahakan untuk membuat lubang yang besar dan lapisan pempeknya tuh tipis supaya nanti mateng ya. Baru kita masukkan telurnya. Nah, kalau seperti ini dijamin bentuk pempeknya besar dan bisa menampung 1 butir telur. Disil bagian atasnya ya, dan pelan-pelan aja. Jangan lupa kalian harus memanaskan air dulu. Didihkan air di kompor. Kalau sambil membentuk itu harus sambil memasukkan pempeknya ke dalam air. Nah, langsung kita masukkan aja. Jadi kalau ada yang bocor itu langsung ketahan karena airnya mendidih, telurnya langsung rapet gitu ya. Kita ulangi lagi yang bentuk besar ini. Caranya sama dengan seperti tadi, diputer-puter. Lebih enak sih langsung di atas kompor seperti ini ya, langsung dibentuk. Masukkan telurnya,
lalu kita seal aja, dicubit-cubit bagian atasnya. Nah itu ada yang bocor tuh, tapi nggak apa-apa karena airnya tuh mendidih. Bocor sedikit itu wajar ya buat kita yang bukan profesional. Nah sudah saya masukkan, hasilnya jadi 4 pempek besar. Nanti kita mau bikin sisanya dengan membentuk pempek kecil. Direbus pempeknya minimal 15 menit sampai mateng ya, jangan langsung diangkat kalau belum mateng. Sekarang kita bikin pempek yang kecil. 2 butir telur ini saya mau kocok dulu. Untuk yang pempek kecil telurnya dikocok, yang tadi telurnya utuh. Sudah tercampur rata. Lalu caranya sama kayak tadi, cuma ini lebih kecil, dikepal-kepal. Kalau terasa lengket dikasih tepung yang kering itu, diputar-putar. Yang kecil kayak gini lebih gampang membentuknya. Kita tuang telur yang udah dikocok secukupnya sampai bisa ditutup. Nah, tutup dicubit kayak gini. Langsung masukkan ke air mendidih tadi. Nah, masukkan. Kita ulangi lagi, membentuknya langsung di atas kompor aja. Kalau tingkat kekentalan adonannya, teksturnya udah pas, kalian pasti bisa membentuk pempek kapal selam ini dengan gampang. Tapi kalau adonannya enggak pas ukurannya, takarannya, bakalan susah banget membentuk pempek kapal selam. Tadi ada yang mau keluar ya, dipencet aja, ditutup kayak gitu, langsung masukkan ke air mendidih. Ini sudah semua menghasilkan 4 kapal selam yang besar dan kapal selam yang kecil-kecilnya ada 9. Tadi telurnya ditambahin ya yang 9 itu. Ini kapal selam yang besar sudah mateng. Sudah lebih dari 15 menit saya merebusnya. Jadi setelah mengapung itu jangan langsung diangkat. Biarkan sampai benar-benar mateng. Kadang ada pempek yang dalamnya tuh kurang mateng. Itu karena kurang lama merebusnya. Oke, saya angkat semuanya. Yang kecil-kecil ini juga. Ini dia pempeknya. Kita biarkan sampai agak dingin dulu. Nah sekarang saya mau menggoreng pempeknya yang mau dimakan sekarang. Sisanya nanti mau saya bekukan dan saya akan tunjukkan cara membekukan pempek di freezer. Saya goreng dulu pempeknya, 1 pempek kapal selam yang besar dan 2 pempek kapal selam yang kecil. Pempek salah satu makanan favorit anak saya, dia suka banget sama pempek. Jadi saya cukup sering membuat pempek, sering banget, dan sering menyimpannya di freezer karena anak saya suka. Jadi pada saat dia mau tinggal goreng aja. Pempeknya sudah kuning keemasan dan bagian luarnya crispy, langsung kita angkat aja. Tiriskan ya. Oke, pempeknya sudah jadi, ini yang belum digoreng. Tuh, bagus ya hasilnya. Yang ini yang besar, yang isinya 1 butir telur, gede banget itu. Yang ini yang sudah digoreng, pempek kapal selam besar dan yang kecil. Sekarang saya mau potong dulu pempeknya. Kalian lihat dalamnya. Cantik banget karena ini telurnya 1 utuh ya, jadi bentuknya tuh seperti ini dan dia mateng sempurna. Yang putih itu bukan adonan tapi putih telur. Karena nggak terlalu tebal, lubangnya tadi besar, jadinya mateng sempurna. Tuh ini juga matengnya bagus, nggak ada yang mentah adonannya dan isi telurnya juga penuh. Sajikan pempek dengan saus cuko. Untuk cara membuat saus cuko saya sudah cantumkan di description box. Di beberapa resep pempek saya udah pernah membuat saus cuko yang seperti ini, termasuk pempek dos atau pempek yang tanpa ikan itu saya juga ada video membuat saus cukonya. Tambahkan timun segar, timunnya kita potong dadu. Ini versi pempek di rumah makan pempek yang cukup mahal ya pastinya. Karena saya nggak punya mie kuning, jadi saya pakai mie instan direbus seperti ini, darurat ya. Kalau nggak ada mie juga nggak apa-apa sih. Dan ini ebi kering, ebi yang udah disangrai, lalu dihaluskan dengan blender. Kita taburin aja pakai ebi, rasanya langsung naik level. Pempek-pempek mahal itu kan biasanya pakai ebi kering yang dihaluskan seperti itu. Yang ini yang belum digoreng.
yang sudah digoreng siap untuk kita sajikan. Saya potong-potong dulu karena tadi supaya di foto kelihatan bentuknya, kelihatan isi telurnya. Kita cobain pempek kapal selam. Kenyal, lembut, kenyal tapi lembut, dan rasa ikannya terasa banget, gurih banget. Ini manis, gurih, kenyal, mengenyangkan. Untuk mengawetkan pempek, masukkan pempeknya di plastik. Untuk satu porsi ya, masing-masing bungkus itu hanya untuk satu porsi. Ini satu pempek besar, dan kalau pempek kecil isinya 2. Jadi pada saat kalian mau memakannya, tinggal keluarin satu bungkus aja, satu porsi aja. Diamkan sampai mencapai suhu ruang, atau kalau nggak sabar bisa direndam air panas, baru digoreng. Pempek ini tahan di freezer selama 6 bulan. Thanks for watching. Please like, comment, share, and subscribe. Bye.